Saya Maman Suherman, dulu pertama kali bekerja sebagai jurnalis selama 18 tahun, kemudian bekerja di rumah produksi untuk membuat iklan dan tayangan-tayangan televisi selama 8 tahun, dan sekarang murni sebagai penulis dan pekerja kreatif di industri televisi. Oke. Dari ketiga job yang pernah Kang Maman jabanin nih, mana sih yang paling menarik? Penulis. Penulis. Yang paling menantang? Yang paling menantang membuat buku, karena dulu ada pendapat begini, seorang jurnalis belum memakai mahkota jika belum membuat buku. Dan saya sekarang sudah merasa berbahagia karena trilogi saya yang diterbitkan oleh Grasindo ini adalah buku ke-12 dalam 4 tahun terakhir. Berarti saya sudah punya 12 mahkota meski saya tidak punya anak. Luar biasa. Nah, seri buku Kang Maman yang baru ini temanya apa ya? Ini sebenarnya semacam gumaman saya, semacam kegelisahan saya setiap melihat berbagai fenomena yang terjadi. Jadi apapun yang saya lihat, saya langsung tulis di gadget saya langsung tulis di WA saya sebarkan di media sosial, dan saya menunggu respon orang. Dan dari respon itu saya menyempurnakan lagi tulisan ini, dan tulisan ini terkumpul dalam waktu hampir 1,5 tahun dan kemudian dituangkan dalam trilogi Gumaman Kang Maman. Oke, berarti nama triloginya Gumaman Kang Maman ya. Kang Maman. Cocok banget sama namanya Kang Mamannya. Ya. Nah, kalau dari 3 buku ini mana sih yang covernya paling favorit nih? Saya menyukai warna-warna pastel, warna-warna stabilo saya menyebutnya. Dan ketiganya tidak ada yang lebih dari yang lain. Bahwa saya kemudian sangat suka dengan judul Aku Takut Kehilanganmu, itu lebih karena pengalaman-pengalaman batin saya. Jika tiba-tiba saya merasa kehilangan, tapi kemudian saya menemukan pegangan yang di atas. Sehingga saya selalu mengatakan, kalaupun kamu beragama Islam, menjalankan syariat Islam, tapi kamu jangan sekedar menjalankan tanpa mengerti maknanya, dan jangan sampai kamu menjalankannya tapi malah kamu kehilangan Muhammad sebagai panutanmu. Itu yang tertuang dalam buku Gumaman Kang Maman seri Aku Takut Kehilanganmu. Sementara di Notulen, tidak asli tapi hamba Allah, ini adalah pengalaman-pengalaman batin saya ketika menulis Notulensi untuk Indonesia Waktu. Dan yang satunya lagi, Sundulgan, ini lebih ke pengalaman-pengalaman keseharian saya yang sifatnya sedikit humor, tetapi berkaitan dengan kehidupan keluarga, kehidupan pribadi saya, dan persahabatan saya dengan sejumlah sosok ini. Nah, kalau bicara tentang sosok nih Kang Maman, sosok yang paling menginspirasi Kang Maman untuk menulis buku itu siapa? Saya sangat suka dengan buku dengan Gurindam 12-nya Raja Ali Haji. Kemudian saya suka dengan syair perahunya Hamzah Fansuri. Dari situlah saya banyak belajar tentang kekuatan kata yang singkat-singkat, kekuatan diksi yang kuat dan bermakna. Kemudian di era-era belakangan 80, 90, 2000, saya sangat suka dengan dua tokoh, Djoko Pinurbo dan Sapardi Djoko Damono. Walaupun yang saya baca lebih banyak puisi, tapi kekuatan dahsyat pilihan kata-katanya itulah yang menginspirasi saya untuk membuat tulisan yang punya kekuatan diksi. Jadi bahkan prosa pun saya coba melihat mungkin nggak prosa itu punya kekuatan diksi. Lalu siapa yang mempengaruhi 4 tokoh yang saya sebutkan tadi, termasuk salah satu teman saya, Krishna Pabicara, yang juga mengeluarkan puisi dan menulis buku tentang sepatu dalam. Memungkinkan nggak nih seorang Kang Maman akan menulis puisi di kedepannya? Kalau lihat di trilogi ini banyak ungkapan-ungkapan saya yang sifatnya puitik dan berbentuk puisi. Jadi kalau mau melihat puisi-puisi saya, kegalauan saya yang menjadi puisi ada di trilogi. Oke. Selama 4 tahun itu pasti ada waktu dan tempo di mana Kang Maman tidak menulis ya. Nah, di saat Kang Maman tidak menulis itu apalagi sih yang dikerjakan? Saya tidak pernah berhenti dari dunia keliterasian. Selama ini saya berjalan keliling Indonesia untuk membawa buku, menyebarkan buku, kemudian giat dalam kegiatan Armada Pustaka untuk menjemput pembaca. Karena saya sangat prihatin melihat kondisi di Indonesia yang katanya minat bacanya sangat rendah.